Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Cuman dari bahan-bahan sederhana, pisang, tepung, mentega, dan air bisa jadi sesuatu yang sangat wow dahsyat. Kali ini aku mau bagiin caranya bikin pisang molen. Langsung aja, yuk! Bahan-bahannya cuman ini aja. Saya pakai tepung terigu serbaguna. Kalau beli itu dibungkusnya biasanya ditulis bagus untuk berbagai jenis masakan atau makanan. Saya pakai yang itu. Ada sejumput garam sedikit di sini. Langsung aja saya taruh di tepungnya. Saya pakai mentega, pakai margarin juga boleh. Silahkan. Saya pakai air. Airnya sedikit. Air matang saya pakai di sini. Dan saya pakai pisang kepok. Pakai pisang apa aja sebenarnya bisa. Tapi aku sukanya kalau buat gorengan pisang itu pakai pisang kepok. Dan tentu saja minyak untuk menggoreng secukupnya, nggak harus sebanyak ini. Pertama-tama ini aku pindahin ke mangkuk yang lebih besar aja, tepung dan garamnya. Aku mau lelehkan dulu menteganya, atau margarin bebas boleh. Nah, udah meleleh semuanya, langsung aja di tepungnya. Nggak apa-apa panas-panas, it's okay. Tanganku udah dicuci bersih, aku mau aduk dia pakai tangan dulu. Dia jadinya entar nyatu dengan baik. Terus kita harus diamkan beberapa saat, sedikit demi sedikit. Masih sangat kering sekali, tepungnya nggak mau menyatu. Sedikit lagi. Ini aku aduk terus dari tadi, aku uleni terus sampai dia menyatu, tapi warnanya belum sama ya. Jadi aku mau uleni sedikit lagi aja. Mungkin 1-2 menit, nggak usah berlebihan. Tekan. Pakai ini ditekannya, pergelangan tangan santai aja, tidak dengan kekuatan penuh. Ini udah nyatu banget, lihat deh, adonannya udah warnanya cantik, warnanya sama semua, nggak ada yang putih, belang-belang gitu, yang ada putih kuning, udah cantik sekali. Dan aku mau diamkan dia, ini mangkokku ada tutupnya, nggak dipakein apa-apa, gini aja, paling nggak 30 menit aja. Ini udah 30 menit. Aku tutupnya nggak rapat, tutup gitu aja. Ups, kenapa sih kok harus didiamkan 30 menit? Kalau nggak didiamkan pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Tadi waktu kita uleni itu, terus langsung dibentuk, silahkan. Cuman, yang aku udah coba, ketika didiamkan, dia jadi lebih lentur. Ketika dia diistirahatkan adonannya, dia lebih lentur dan lebih gampang untuk dibentuk. Jadi, aku istirahatkan setiap aku bikin. Dibekukan pun bisa ya, taruh di freezer. Silahkan mau dipakai beberapa minggu lagi. Monggo, ini kayak gini, dibungkus pakai plastik wrap, taruh di freezer, dibekukan, silahkan. Kalau mau dipakai, bisa dikeluarin, terus didiamkan dulu di suhu ruangan, baru diolah. Potong 2 kayak gini. Atau mau lebih kecil lagi, silahkan. Atau mau utuhan langsung, monggo. Sekarang kita bisa lihat ya, ini adonannya tuh jadi lembut banget, sangat mudah untuk dibentuk. Aku mau potong 2 bagian, tak uleni dikit lagi ya, biar dia nyatu. Nah, sekarang aku mau pipihkan dia setipis mungkin. Ini aku nggak alasin, nggak taburin tepung atau apapun. Dan kalau nggak punya rolling pin, bisa pakai botol, kira-kira beberapa mili aja ketebalannya ya. Nah, terus aku mau langsung aja dipotong. Potongnya bebas, mau besar-besar bisa. Kalau aku sih segini-gini ya, nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Ini mau bikin satu contoh aja. Ini mulai dari ujungnya, cubit dikit, terus langsung digulung. Nah, kan kayak gitu, kurang toh. Tak tempel lagi mengikuti garis yang tadi. Yang penting sih
pisangnya itu terbungkus rapi. Oh iya, ini tahu nggak, bisa juga nggak pakai pisang tapi pakai nanas. Aku pernah baca ada yang bikin pakai nanas. Ini kalau kurang bisa ditarik-tarik dikit kayak gitu kira-kira. Bisa ditarik, adonan ini lentur ya. Aku mau tutup dia dengan baik ujung-ujungnya, terutama kayak gitu. Tada, aku selesaiin dulu semuanya, terus bisa goreng. Oh iya, ini kalau ada yang nggak kepake, bisa digabung sama yang ini, terus diuleni, dibentuk lagi. Kapan hari aku bikin, ada yang lepas loh kulitnya, karena aku tarik gitu dia elastis banget kan, jadi lepas. Jadi aku mau pastiin agak digenggam gitu, jadi dia nempel banget dengan baik ya. Udah jadi sepiring jadinya. Resepnya nggak jadi banyak-banyak, cukup lah buat keluarga kecilku. Langsung kita goreng yuk. Minyaknya secukupnya aja. Aku nggak punya termometer seperti biasa. Kalau minyaknya udah panas, aku cek dengan ujung spatula kayu. Kalau dia ditaruh terus langsung mengeluarkan gelembung-gelembung udara, berarti panasnya sesuai yang aku mau. Contohnya, nih udah langsung ya. Tuh, seperti itu gelembungnya. Boleh digoreng beberapa aja, nggak usah semuanya langsung. Nggak mau kebanyakan juga. Agak tak turunin di api sedang sampai dia kuning keemasan. Ntar dia kalau ditaruh di luar agak warnanya agak nambah sedikit. Aku goreng yang bagian kedua. Udah bikin kopi. Mohon maaf Daniel nggak bisa ikut nyobain karena dia lagi bobok. Dia dari bobok dari tadi. Aku berharap dia bangun sih ya, jadi bisa nyobain. Tapi ntar kalau dia bangun aku kasih dia juga, karena ini nggak pakai baking powder, nggak pakai baking soda, nggak pakai macem-macem gitu, hanya kayak tepung sama mentega dan air, juga pisang. Dia suka banget sama pisang. Aku nggak pernah punya masalah sama yang namanya baking powder ataupun baking soda. Aku juga biasa masak pakai baking powder atau baking soda. Cuman ada kalanya aku pengen simplify, lebih sederhana aja, tanpa bahan ini bisa dan rasanya tetap dahsyat. Masih panas, buat ini ya. Hei, pisangnya matang cantik. Wah, luar biasa. Dengan cara yang sangat sederhana ini, ada yang udah bangun, mau lihat? Yuk banana, yuk banana, banana, oke. Duduk sama mama ya. Di high chair ya. Yuk. Kenapa? Banana. Saya masih panas ya sayang. Ini nggak begitu panas. Mama potong-potongin gini ya. Pak, tiup ya sayang ya. Tiup ya. Oh. Nah, sama-sama. Enak? Enak boboknya? Enak bobok. Ini jajanan klasik banget. Zaman dulu itu kalau beli mungkin harganya sekitar 200 dapet ya. Sekarang tuh mungkin udah 1000-an kali. Oh ya, tapi yang aku tahu sekarang nggak segede-gede gini. Dia kalau beli tuh lebih kecil-kecil, dan kalau beli itu renyahnya awet. Renyahnya awet, mungkin dia pakai baking soda atau baking powder. Hai. Enak. Gimana kalau enak? Yummy gimana? Yummy. Jadi, ini menurut aku, ini banana. Ini penting banget. Pisangnya itu matang, pisang matang yang dipakai. Matang tuh maksudnya matang, udah matang bagus loh. Karena gorengnya tadi sebentar kan. Enggak banget ya. Ini dengan resep yang tadi aku suka. Karena nggak terlalu banyak jadinya. Buat kita bertiga aja dan nggak berminyak. Luar biasa. Ini paling sederhana, hanya mentega, tepung, dan air. Ada nggak banananya? Kok nggak mam lagi? Mam lagi dong, mama mau lihat. Kapan hari aku pernah bikin pakai pisang raja. Pisang raja juga enak kok, suamiku suka, tapi aku kurang suka. Menurut aku pisang kepok itu cocok banget
Karena pisang kepok, dia kadar airnya paling sedikit. Jadi, ya kan lihat deh. Jadi teksturnya itu bagus, walaupun digoreng dia nggak belenyap gitu. Suamiku sukanya dalamnya pisang raja. Kapan hari udah bikin yang pisang raja, jadi hari ini pisang kepok. Aku dan adek suka pisang kepok. Suka adek? Oh iya, yang kekinian, kakakku pernah beliin kita satu box gitu, molen yang isinya blueberry, terus strawberry, coklat, keju, kayak gitu-gitu kekinian. Dia kecil-kecil tapi dia renyah banget, hampir mirip kayak puff pastry gitu. Ini lebih homey, lebih kayak rumahan gitu. Aku suka ini. Enak banget, tidak berminyak. Memang dia kalau udah agak dingin, dia emang agak nggak begitu renyah lagi. Tapi menurut aku luar biasa. Oh iya, seperti aku bilang tadi, pakai nanas. Ada yang pakai nanas, aku belum pernah nyoba, tapi aku pengen nyoba pakai nanas utuh gitu dibalur. Teman-teman, ini sederhana banget. Please kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Ada berbagai macam olahan pisang. Kalau mau lihat bisa dilihat juga di description box di bawah video ini. Makasih teman-teman yang udah subscribe, yang udah share video dapur ini, yang udah komen yang banyak sekali, luar biasa. Terima kasih. Say bye-bye. Udah lama nih gak bacain komen. Hari ini aku mau bacain komen di nasi uduk rice cooker. Komennya dari Oki Pratiwi. Makasih Oki udah komen. Udah subscribe belum? Pastinya udah ya, aku yakin loh. Setahu saya nggak pakai lengkuas, tapi daun salam mbak. Bener banget, aku setuju. Bikin nasi uduk itu atau nasi kuning biasanya selalu pakai lengkuas. Sorry, pakai daun salam. Selalu pakai daun salam. Aku di dapurku nggak pernah ada daun salam. Bukan apa-apa, aku kurang suka. Dulu aku pernah nyoba masak sesuai resep pakai daun salam, aku nggak suka. Jadi sejak saat itu aku nggak pernah pakai daun salam. Daun yang selalu ada di freezerku itu daun jeruk malahan. Tapi semua kembali ke kita masing-masing. Memasak itu bebas kok, apa yang kita suka aja. Kita juga kan yang menikmati. Makasih.